Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertepatan di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rifki Abida. Saya Ahmad Jarmani. Saya Elok Bida Mayanti. Nama saya Muhammad Najat Abdul Wisono. Dan saya sendiri Rifdaus Nafadia. Baik, tak usah berlama-lama, mari dengarkan presentasi dari kami yang akan dimulai oleh saudara kami yaitu Ahmad Jarmani. Ya, di sini kami akan menjelaskan gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luasan 38.744,23 km persegi dengan jumlah 11 kabupaten dan 2 kota. Bersebelahan dengan sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Provinsi Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah utara Provinsi Kalimantan Timur. Gambaran umum wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 11 kecamatan dengan luas 3.845,91 km persegi dengan luasan kecamatan terbesar yaitu di Jorong yaitu 815,86 km persegi dan kecamatan yang paling kecil dengan luasan 95,06 km persegi yaitu di Bumi Makmur. Kita masuk ke dalam analisa. Untuk analisa terdapat kebijakan, kependudukan dan peran, fisik wilayah, kependudukan sosial budaya, ekonomi wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pusat-pusat permukiman, pengurangan risiko bencana, dan potensi masalah. Analisis topografi. Untuk analisis topografi, keleringan 0-8%, yaitu datar, dan 8-15%, yaitu landai. Aman dari bencana dan sesuai untuk bermukim, karena mempunyai kepekaan erosi yang sangat rendah, dan cocok untuk pertanian. Keleringan seperti ini terdapat di Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Batu Ampar. Sedangkan untuk keleringan 15-25%, yaitu agak curam, dan 25% sampai 40%, yaitu sangat curam. Sangat tidak cocok untuk daerah bermukim karena kepekaan terhadap erosi yang sangat tinggi dan cocok untuk hutan produksi, padang pengembalaan, hutan lindung, dan cagar alam. Keleringan seperti ini terdapat di Kecamatan Bajuin. Analisis jenis tanah. Pada hasil existing di Kabupaten Tanah Laut, memang hanya terdapat perkebunan sawit, kelapa, nanas, dan padi yang menjadi penunjang dan berpotensi untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri dalam hal meningkatkan pendapatan di daerahnya. Latosol sangat bagus dijadikan lahan atau alas dalam membangun bangunan, karena ketahanan yang dimilikinya dan tidak mudah untuk mengalami erosi. Karena alupia memiliki manfaat di bidang pertanian, salah satu mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian dan memiliki kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Jenis tanah ini banyak ditemukan di daerah pegunungan Kabupaten Tanah Laut yang menjadi sasaran utama para petani yang melakukan proses bercocok tanam. Analisis hidrologi. Keadaan hidrologi di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 2 bagian, yaitu sungai dan danau. Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 sungai yang besar, yaitu seperti Sungai Das, Kintab, Das Tabanio, Das Asam, dan Das Maluka. Selain juga sebagai sungai utama, terdapat juga sebagai sungai-sungai kecil yang melintasi sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Laut. Untuk nama-nama sungai dapat dilihat dari tabel, dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Elok Dwi Damayanti. Ya, terima kasih. Untuk analisa kebijakan itu ada di sistem perkotaan RT/RW nasional, menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya. Untuk RT/RW Pulau Kalimantan, sistem perkotaan nasional,
RW Provinsi Kalimantan Selatan, rencana pengembangan sistem perkotaan provinsi yaitu perkotaan Playhari, RT RW Kabupaten Tanah Laut itu ada sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Laut meliputi PKL, PKLP, PKK, dan PPL. Dan yang kedua, sistem jaringan transportasi ada RT RW nasional meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Dan RT RW Pulau Kalimantan, pengembangan dan pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan lintas selatan Pulau Kalimantan, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN sebagai pusat pertumbuhan utama meliputi jaringan jalan bebas hambatan antar kota, dan yang ketiga itu ada pengembangan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional, sentra produksi komoditas unggulan, jaringan jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Untuk analisa yang selanjutnya ada sistem jaringan transportasi RT RW Provinsi Kalimantan Selatan itu ada sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, sistem jaringan kereta apian, sistem jaringan transportasi laut. RT RW Kabupaten Tanah Laut itu ada sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, sistem jaringan perkereta apian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara. Dan ketiga itu ada sistem jaringan energi nasional. Itu ada RT RW nasional yang meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan, RT RW Pulau Kalimantan, ada pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, RT RW Provinsi Kalimantan Selatan, ada jaringan pembangkit listrik PLTU Asam-Asam, Gardu Induk Playhari, dan Gardu Induk Asam-Asam. RT RW Kabupaten Tanah Laut, ada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Untuk kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan perekonomian pulau, itu ada dua dengan ini, satunya kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi. Next. Di Tanah Laut juga ada budaya, itu ada Dayak Peratus dan ada Benteng Tabanio yang terletak di Kecamatan Tangkisung. Dan ada beberapa pariwisata yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya adalah pantai, gunung, dan danau. Next. Itu ada peta pariwisata, di sampingnya juga ada wisata Bajuin Park yang berada di Kecamatan Bajuin dan air terjun Bajuin yang berada di Kecamatan Bajuin. Untuk analisa kependudukan dan sosial budaya, ini ada proyeksi penduduk berdasarkan hasil analisa estimasi penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk 304 jiwa pada tahun 2029 dengan jumlah penduduk 430,086 jiwa pada tahun 2034 dengan jumlah penduduk 482,22 jiwa dan pada tahun 2039 dengan jumlah penduduk 541,20 jiwa. Ini analisa pertumbuhan penduduk dan berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Jorong dengan laju pertumbuhan sebesar 7,27%. Next. Ini analisa kepadatan penduduk. Jadi kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi di Kecamatan Bati-Bati dengan jumlah kepadatan 203 dan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah di Kecamatan Jorong dengan jumlah kepadatan 51. Next. Analisis kependudukan dan sosial budaya dapat dilihat dari tabel di samping dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan paling banyak terdapat di Kecamatan Kintab, yaitu sebesar 108. Dan sedangkan di Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Kurau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya paling sedikit, yaitu 103, di mana setiap terdapat 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Analisis kependudukan dan sosial budaya, berdasarkan hasil perhitungan dependensi rasio untuk kebutuhan tanah laut, dapat disimpulkan bahwa setiap 100 orang produktif harus menanggung sebanyak 49 orang yang tidak produktif. Untuk set selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abza. Terima kasih. Terima kasih. Masuk ke aspek ekonomi, yang dibahas pada slide ini meliputi PDRB Kabupaten Tanah Laut, yaitu dari tabel di samping dapat diketahui bahwa produk
domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut atas harga konstan paling tinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 2966,7 miliar rupiah. Sedangkan yang paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 8,13 miliar rupiah. Dan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Kabupaten Tanah Laut 0,06, dan yang laju pertumbuhan paling rendahnya terdapat pada lapangan usaha penggalian dan pertambangan dengan hanya nilainya 0,01. Pada PDRB harga berlaku dari tabel di samping dapat diketahui bahwa produk domestik regional atas harga berlaku paling tinggi terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai 3.140,8 miliar rupiah di tahun 2019. Sedangkan atas harga berlaku paling rendah terdapat pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan nilai 13,16 miliar rupiah. Analisis ekonomi wilayah, yaitu analisis tipologi klasen, yaitu metode ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi berikut ini adalah analisis tipologi ekonomi wilayah pada Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, yang mana Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah relatif yang tertinggal. Yang kedua ada tipologi ekonomi sektoral, yaitu untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerahnya, yang mana sektor prima yang berada di Kabupaten Tanah Laut, yaitu ada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang kedua konstruksi, yang sektor potensialnya ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Dan di sektor berkembangnya ada pengadaan air, penyediaan akomodasi dan makanan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan. Dan sektor terbelakangnya ada pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan, asuransi, dan real estate, dan administrasi pemerintahan dan pertahanan. Perhitungan LQ di Kabupaten Tanah Laut dari tabel di samping dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi, yakni rata-rata selama 5 tahun mencapai 1,28. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dengan nilai LQ 1,16. Meskipun sektor basis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi sektor non-basis tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dengan adanya sektor basis akan dapat membantu pengembangan sektor non-basis menjadi sektor basis yang baru. Bisa dilihat perhitungan DLQ di Kabupaten Tanah Laut. Dan hasil perhitungan SIPSAR di Kabupaten Tanah Laut, yaitu hasil analisis SIPSAR-nya Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2018 nilai PDRB sektoral Kabupaten Tanah Laut telah mengalami perubahan atau perkembangan dengan nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 1.529,74. Jadi menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional NIJ, dalam hal ini pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Laut sebesar 1.790.630.451 miliar. Yang kebutuhan sarana dilanjutkan oleh Saudara Rifki Abido. Baik, selanjutnya yaitu analisa kebutuhan sarana, yaitu yang pertama sarana pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Untuk kebutuhan sarana taman kanak-kanak, yaitu pada tahun 2009 dibutuhkannya penambahan 215. Sedangkan di sarana sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu dibutuhkannya pada tahun 2039 yaitu dengan total 32. Dan kebutuhan sekolah dan sarana sekolah dasar dibutuhkannya 81 pada tahun 2039, dan kebutuhan sarana sekolah menengah atas pada tahun 2039 itu dibutuhkannya sebanyak 76 sekolah. Lanjut. Next.
untuk kebutuhan sarana kesehatan, yaitu pada tahun 2039 untuk posyandu yaitu diperlukannya penambahan 152 pada tahun 2039. Untuk sarana posko, puskesmas, dan rumah sakit tidak dibutuhkannya penambahan karena sudah tercukupi. Next. Berikut adalah peta sarana di Kabupaten Tanah Laut. Yang selanjutnya kebutuhan sarana perdagangan dan jasa, yaitu kebutuhan sarana pasar pada tahun 2039 yaitu dibutuhkannya 4 pasar. Dan selanjutnya kebutuhan sarana peribadatan dengan sarana, yaitu kebutuhan sarana masjid, sarana langgar atau musola, yaitu tidak ada dibutuhkannya penambahan karena sudah tercukupi. Next. Dan yang selanjutnya itu kebutuhan prasarana, yaitu jaringan. Jaringan jalan SNI memiliki ketentuan terhadap fungsi jalan sesuai dengan lebar standarnya pada Kabupaten Tanah Laut. Jenis fungsi jalan yang seperti disebut dalam SNI yaitu seperti pada tabel berikut yang di samping. Dan yang kedua yaitu kebutuhan prasarana listrik. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk kebutuhan daya listrik rumah besar sebesar 1.300 kVA, dan rumah sedang sebesar 900 kVA, dan rumah kecil sebesar 450 kVA. Untuk kebutuhan daya listrik dari tahun 2024 sampai tahun 2039, kebutuhan domestik di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 100.314 kVA, dan kebutuhan sosial, kehilangan daya, dan cadangan sebesar 100.314 kVA, serta penerangan jalan sebesar 401.256 kVA. Jadi total repeat sebentar, sedikit lagi. Jadi total kebutuhan daya listrik domestik dan non domestik Kabupaten Tanah Laut pada untuk tahun 2024 sampai tahun 2039 sebesar 185.581 kVA. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rifdah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang analisa jaringan drainase. Berdasarkan standar, maka untuk prediksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat sebagai berikut. Untuk fasilitas umum, yaitu 15% dikali kebutuhan domestik, kantor 15% dikali kebutuhan domestik, komersial 20% dikali kebutuhan domestik, dan industri 10% dikali kebutuhan domestik. Berdasarkan tabel proyeksi di atas, dapat dilihat bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanah Laut 20 tahun yang akan datang selalu meningkat. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat. Adapun total kebutuhan air domestik di Kabupaten Tanah Laut 20 tahun yang akan mendatang yaitu sebesar 110.245.955, dan total kebutuhan air non-domestik yaitu sebesar 110.245.955. Jadi total kebutuhan air domestik di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 220.491.911 liter per orang per hari. Next. Kemudian jaringan persampahan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proyeksi timbunan sampah di Kabupaten Tanah Laut 20 tahun yang akan mendatang yaitu sebesar 27.051,5 meter kubik per jiwa per hari, dengan rata-rata timbunan sampah per jiwa per harinya itu 0,02 meter kubik. Next. Kemudian ini ada model analisis skalogram. Dapat dilihat bahwa di tabel ini Kecamatan Plehari memiliki semua sarana yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga
Kecamatan Plehari merupakan kecamatan dengan hierarki paling tinggi, yaitu hierarki 1. Next. Berdasarkan hasil analisis skalagram di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Plehari terletak pada hierarki 1, yang mana di Kecamatan Plehari memiliki sarana yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan pelayanan yang paling tinggi dibanding kecamatan lainnya. Next. Kemudian ada analisis pengurangan risiko bencana. Yang mana kita tahu bahwa di Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan. Longsor ini terjadi akibat gerakan tanah karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Adapun untuk mencegahnya, sebaiknya tidak membangun atau merelokasi permukiman atau rumah yang memiliki kelerengan curam. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah daratan tergenang yang umum terjadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, cenderung memiliki kemiringan lereng yang rendah sehingga berpeluang terjadi bencana banjir. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko banjir, seperti membuat area resapan di permukiman, menanam tanaman terutama pepohonan, membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir, membangun sistem peringatan dini banjir berbasis warga, yang terakhir menjaga kebersihan saluran air dan limbah. Next. Yang ketiga adalah gelombang pasang. Gelombang pasang ini disebabkan oleh gravitasi bulan, matahari, dan benda-benda angkasa. Gelombang pasang biasanya terjadi secara pelan-pelan, kemudian disertai dengan angin ekstrim dan akan menimbulkan abrasi. Untuk hal itu, risiko pengurangan bencananya membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang dan mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir. Kemudian, yang terakhir adalah pembakaran liar atau kebakaran hutan, sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di kawasan hutan. Untuk mengurangi atau mencegah bencana tersebut, dapat melakukan mengawasi titik rawan kebakaran hutan, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin, mempersiapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan, membuat tempat penampungan air, memasang alarm peringatan bahaya kebakaran, melakukan penyuluhan. Next. Yang terakhir adalah analisis potensi dan masalah di Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dari segi kebijakan, yaitu berfungsi sebagai PKL mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini didukung dengan perdagangan skala regional kabupaten yang meliputi pusat perbelanjaan, tempat grosir, dan pasar regional. Adapun masalah dari segi kebijakan ini adalah masih belum mengembangkan potensi ekonomi yang berada di pesisir sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir kurang berkembang. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya akses pelayanan untuk menjangkau daerah tersebut. Kemudian dari segi ekonomi, memiliki potensi sektor potensial berupa pertambangan dan penggalian, dan juga di sektor pertanian berupa padi yang merupakan produktivitas ekonomi di daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan berbagai sektor. Adapun masalah dari segi ekonomi ini, pertumbuhan sektor ekonomi yang belum merata dan belum memanfaatkan secara optimal sumber daya ekonomi yang ada sehingga mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah lain. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, memiliki fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi, kawasan dengan peruntukan sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa di Perkotaan Plehari, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan negara, dan merupakan kawasan yang strategis karena dilalui oleh jalan utama atau jalan nasional, yaitu Jalan Ahmad Yani. Adapun masalah dari segi sarana ini adalah kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relatif rendah seperti prasarana, drainase, dan persampahan. Belum meratanya penyediaan pelayanan sarana seperti rumah sakit, perdagangan, dan jasa.
masih kurangnya kualitas pada prasarana di beberapa daerah. Contohnya seperti adanya kondisi jalan yang rusak, belum meratanya pelayanan seperti jaringan air bersih dan jaringan listrik. Kemudian fisik dasar memiliki potensi berupa jenis tanah yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di mana jenis tanah ini sesuai untuk lahan pertanian, dan masalahnya jenis tanah ini berpotensi juga menimbulkan kebakaran hutan. Mungkin ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.